Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam materi instalasi komputer, saya akan membahas mengenai hardware dan software. Sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan, saya akan sedikit membahas mengenai komputer. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda-beda untuk berbagai orang. Istilah komputer sendiri diambil dari bahasa Latin computare, yang berarti menghitung. Komputer merupakan suatu perangkat elektronika yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan dalam memori, serta dapat bekerja secara otomatis dengan aturan tertentu. Untuk mewujudkan konsepsi komputer sebagai pengolah data untuk menghasilkan suatu informasi, maka diperlukanlah sistem komputer atau komputer sistem, yang elemennya terdiri dari hardware, software, dan firmware. Hardware merupakan komponen dalam komputer yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Software merupakan program yang dijalankan pada komputer. Firmware merupakan manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer, seperti programmer, administrator, operator, dan teknisi. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software. Begitu juga sebaliknya. Software tidak akan bisa digunakan apabila tanpa hardware. Hardware yang sudah didukung oleh software juga tidak akan berfungsi kalau tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan yang lebih dalam mengenai hardware dan software. Yang pertama, hardware. Masing-masing hardware komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda. Secara umum, ada 4 fungsi utama dari hardware. Di antaranya, yang pertama menerima input, yang kedua mengolah data atau informasi, yang ketiga memberikan output, yang keempat menyimpan data atau informasi. Jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya. Yang pertama perangkat masukan atau input device, berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, ataupun audio. Contohnya seperti keyboard, mouse, mikrofon, webcam. Yang kedua, perangkat pemrosesan atau process device, berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Contohnya seperti prosesor, VGA, RAM, power supply. Yang ketiga, perangkat keluaran atau output device, berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Misalnya informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk gambar, teks, video, dan audio. Contohnya seperti monitor komputer, LCD proyektor, printer. Yang keempat, perangkat penyimpanan atau storage unit, berfungsi untuk menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Contohnya seperti hard disk, flash disk, optical drive. Yang kelima, perangkat tambahan atau peripheral, perangkat tambahan pada komputer yang berfungsi membantu komputer dalam menjalankan perintah dari pengguna. Contohnya seperti modem. Oke, selanjutnya pokok pembahasan yang kedua yaitu software. Pada dasarnya, fungsi-fungsi software ialah untuk membuat sebuah komputer dapat menjalankan perintah dari user, menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan, menjadi penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer, sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti oleh hardware, dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada sebuah komputer. Berdasarkan fungsi-fungsi software tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya software memiliki peranan yang sangat penting bagi komputer. Bagaimanapun juga, sebuah komputer hanya dapat beroperasi bila memiliki hardware dan software di dalamnya. Klasifikasi software. Meskipun fungsi utama software adalah sebagai penghubung antara hardware dengan user, pada penggunaan software ternyata terbagi dalam beberapa jenis. Klasifikasi yang pertama yaitu software berdasarkan jenisnya. Yang pertama, operating system atau sistem operasi, yaitu software yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Beberapa contoh operating system adalah Windows, Linux, Unix, DOS.
Yang kedua, programming language atau bahasa pemrograman, yaitu software yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer. Beberapa contoh bahasa pemrograman adalah PHP, Java, Microsoft Visual Basic. Yang ketiga, application program atau program aplikasi, yaitu software yang memiliki fungsi tertentu, misalnya seperti software untuk presentasi, software untuk akuntansi, dan lain sebagainya. Beberapa contoh program aplikasi adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Mayopt. Klasifikasi yang kedua yaitu software berdasarkan distribusinya. Yang pertama, freeware, yaitu software yang dapat dimiliki dan digunakan secara gratis tanpa batas waktu tertentu. Biasanya software jenis ini memiliki fitur yang kurang lengkap dan tidak maksimal. Yang kedua, adware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis, namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Yang ketiga, spyware, yaitu software yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan, misalnya untuk mencuri data dari komputer lain. Yang keempat, open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah-ubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL atau General Public License. Yang kelima, shareware, yaitu software untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis. Biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunanya untuk waktu terbatas, misalnya selama 30 hari. Sebelum kita memiliki software atau operating system, tentu saja kita perlu menginstalnya terlebih dahulu. Dalam proses penginstalan software atau operating system tersebut, terkadang kita mendapatkan berbagai permasalahan. Yang pertama, file dan data yang akan diinstal hilang atau rusak. Hal ini menyebabkan file tidak bisa diinstal dan otomatis tidak bisa digunakan. Solusinya kita perlu mendownload kembali file atau data dari aplikasi yang akan diinstal. Kemudian pastikan terlebih dahulu dengan cermat apakah proses download dilakukan dengan benar dan tidak ada file atau data yang rusak. Yang kedua disebabkan karena perangkat yang tidak mendukung. Sebelum menginstal suatu software, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah software tersebut dapat digunakan di perangkat kita atau tidak. Yang ketiga, tidak tersedianya media penyimpanan yang sesuai. Lakukan pengecekan terhadap penyimpanan kita terlebih dahulu, yang mana nantinya akan menunjukkan apakah software tersebut dapat disimpan atau tidak di komputer kita. Yang keempat, tidak sesuai dengan tahap-tahap instalasi yang benar. Proses instalasi memiliki tahap-tahap yang terurut dan saling berhubungan satu sama lain. Jika kita melewatkan atau tidak teliti, maka akan menyebabkan error pada proses instalasi nantinya. Yang kelima, aplikasi sudah terlalu lama. Sekarang ini sudah banyak aplikasi yang diupdate atau diperbaharui. Kemudian versi yang lama ditinggalkan atau tidak dioperasi lagi. Sebagian aplikasi versi lama ini sudah tidak bisa dipakai lagi, karena sifatnya sudah sangat ketinggalan dan sistemnya tidak cocok dengan sistem komputer yang semakin canggih. Yang keenam, aplikasi tidak bisa dijalankan. Dalam kasus ini biasanya dapat dibantu dengan melakukan restart karena sebagian aplikasi harus menyesuaikan terlebih dahulu. Yang ketujuh, saat akan melakukan install ulang operating system, flash disk yang sudah berisi file ISO ataupun CD/DVD instalasi sudah dimasukkan ke laptop atau PC. Tetap tidak terjadi proses install ulang. Hal ini disebabkan karena kurang cepatnya kita dalam menekan tombol F2 atau delete yang merupakan tombol untuk masuk ke boot setting. Yang kedelapan, proses instalasi terhenti di tengah-tengah proses. Terkadang hal ini disebabkan karena terdapat file yang korup atau belum selesai saat proses download. Yang kesembilan, ketika sudah memasukkan CD atau flash disk yang berisi installer dari operating system, namun tidak terjadi proses booting untuk install ulang. Saat proses setup pada BIOS kita sering melupakan pergantian untuk primary device yang berisi instalasi OS. Kita harus merubah primary device tersebut ke mode flash drive atau CD/DVD-ROM yang berisi file installer OS. Yang ke-10, terkadang saat kita sudah selesai penginstalan operating system, terdapat fitur-fitur yang tidak dapat digunakan, karena kita belum mengaktifasi OS yang kita install ke dalam versi yang lengkap atau full version. Setelah kita membahas mengenai hardware dan software dari sebuah komputer, timbul pertanyaan, apa sajakah hal-hal yang mempengaruhi kinerja dari sebuah komputer? Hal-hal yang mempengaruhi kinerja dari sebuah komputer. Yang pertama, komponen-komponen hardware yang terdapat di dalam komputer. Terdapat beberapa komponen yang sangat mempengaruhi kinerja dari komputer.
yaitu prosesor, RAM, power supply, VGA, hard disk, motherboard. Yang kedua, banyaknya aplikasi berjalan di belakang sistem. Semakin banyak software di komputer kita, biasanya akan semakin memperlambat kinerja dari komputer. Lakukan pengecekan apakah ada aplikasi yang senantiasa berjalan di belakang sistem. Jika misalkan aplikasi tersebut tidak terlalu dibutuhkan, maka diberhentikan saja. Yang ketiga, adanya malware. Ketika komputer kita terkena malware seperti virus, sudah dipastikan bahwa kinerja komputer akan lambat. Solusi untuk mencegah ini ialah dengan menginstal antivirus. Sebaiknya cukup gunakan satu antivirus saja, karena jika lebih akan dapat mengakibatkan konflik antar aplikasi, yang mana hal ini juga akan memperlambat kinerja dari komputer. Yang keempat, pemilihan software yang kurang tepat. Saat kita ingin menginstal suatu software, cocokkan terlebih dahulu apakah software tersebut kompatibel terhadap komputer kita atau tidak. Yang kelima, banyaknya software yang terinstall. Hal ini juga mempengaruhi kecepatan dan waktu respon dari komputer. Solusinya, gunakan software yang memang diperlukan saja. Yang keenam, penggunaan efek Windows yang berlebih. Jika komputer kita mempunyai spesifikasi yang bagus, tentu berbagai efek ini tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika ingin performa lebih cepat, efek Windows tersebut bisa dinonaktifkan. Yang ketujuh, keadaan hardware komputer yang kotor serta adanya komponen yang kendor. Untuk itu, bersihkan komputer minimal 6 bulan sekali agar menjaga komputer tetap bersih dan memiliki kinerja yang optimal. Dan jangan lupa untuk mengencangkan sekrup yang kendor dan mencoba untuk menancapkan komponen dengan benar. Yang kedelapan, kestabilan listrik. Karena tegangan listriknya naik turun akan mempengaruhi kerja masing-masing komponen komputer. Jika arus yang mengalir kurang, secara otomatis kinerjanya menjadi tidak maksimal. Yang kesembilan, operating system yang berat. Dengan cara menggunakan operating system komputer yang lebih ringan, dapat meningkatkan kinerja komputer yang tadinya berat akan menjadi lebih ringan. Yang ke-10, pendingin yang tidak optimal. Kinerja komputer bisa menurun karena beberapa komponen mengalami overheating. Bukan hanya menurunkan performa dan kinerja, overheating bahkan menjadi salah satu faktor komputer cepat rusak. Baik, itulah penjelasan mengenai hardware dan software. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.